Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan lagi di acara yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan buat kita, membawa ilmu pengetahuan buat kita, khususnya karena kita mau menghadapi bulan suci Ramadan ya. Saya ingat waktu saya ngisi di sini urusan sholat juga waktu itu. Ya, saya pernah bilang karena ini temanya sebenarnya mirip-mirip ya, agar puasamu tidak sia-sia, sama kayak ketika kita membahas sholat ketika itu. Kenapa kita sholat tapi kok belum yanha anil tanha anil fahsya'i wal munkar, belum mencegah kita dari perbuatan maksiat. Sholatnya jalan, maksiatnya jalan. Di situ kita bilang bahwa yang pertama kali harus dibenahi supaya sholatnya itu bisa menghasilkan imunitas buat kita, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dimulai dari membenahi sisi fikihnya dulu. Nah, makanya malam hari ini kita mau membahas mengenai fikih puasa dulu di awal-awal, yang sebenarnya nggak susah itu ya. Saya selalu bilang bahwa belajar fikih itu sebenarnya gampang, nggak usah ribet-ribet. Yang ribet-ribet biar kasih ustadz-ustadznya aja yang suruh mikir, yang suruh ini. Kita sih yang nyantai-nyantai aja ya. Fikih itu pengetahuan mengenai syarat yang harus kita penuhi ketika kita mau puasa, apa sih yang membatalkan puasa kita, dan seterusnya. Caranya niat mau puasa itu gimana, itu semua namanya fikih ya, atau aturan-aturan syariat terkait dengan puasa. Nah, langsung aja kita mulai supaya nggak lama-lama. Kita mau mulai dari rukun puasa ya. Sebenarnya puasa sih secara bahasa itu artinya menahan. Kalau puasa secara bahasa artinya menahan apapun. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita lihat Siti Maryam ketika pulang membawa bayi, itu kan terus ditanya sama warga kampungnya beliau gitu. Kamu ini dari keluarga baik-baik, kenapa kamu kok melakukan perbuatan keji seperti ini? Nggak punya suami tapi punya anak, yaitu Nabi Isa. Kata Allah, kalau kamu ditanya gitu, bilang aja saya lagi puasa. Nah, puasanya yang dimaksud puasa bicara, artinya menahan dari bicara ya, karena puasa secara bahasa artinya menahan apapun yang ditahan. Sedangkan secara istilah atau secara syariat, puasa itu menahan diri dari semua hal yang membatalkan puasa, mulai dari subuh sampai maghrib dengan tata cara tertentu. Itu puasa, pengertian puasa itu. Saya rasa gampang ya pengertiannya. Nah, sekarang supaya ibadah puasa itu jadi sesuatu yang sah atau dinilai benar di dalam kacamata syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tentunya harus memenuhi semua rukun-rukun puasa itu. Yang mana nggak banyak rukun puasa cuma ada 3. Rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Ya. Rukun puasa yang pertama adalah niat. Niat itu tempatnya ada di dalam hati. Ya, itu dia. Ya, rukun puasa itu adalah niat yang pertama, dan niat itu yang pertama ya dilakukan di dalam hati. Sedangkan mengucapkan niat itu hukumnya hanya anjuran aja. Tapi wajib dilakukan niat itu di dalam hati. 1. Yang kedua, niatnya kalau kita mau puasa Ramadan atau mau puasa nazar atau mau puasa qadha, pokoknya kalau puasa wajib, niatnya itu harus dilakukan di malam hari. Tuh, jadi malam hari itu yang dimaksud mulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Jadi misalnya kita buka puasa nih, habis buka puasa langsung kita niat puasa, boleh.
Atau kita makan sahur. Setelah makan sahur, sebelum azan subuh, kita niat puasa. Boleh. Tapi kalau misalnya udah azan subuh, baru kita niat puasa, nah berarti puasa kita nggak sah sekarang. Ya. Jadi yang pertama, niat itu harus dilakukan di malam hari. Dan yang kedua, harus dilakukan setiap hari. Jadi nggak bisa nih, misalnya, oh besok bulan puasa ya, malam pertama kita langsung niat 30 hari. Jadi besok-besok kita nggak usah niat-niat lagi. Nah, nggak bisa. Niatnya itu harus dibaca per hari, harus dilakukan per hari. Kenapa? Karena masing-masing hari di dalam bulan suci Ramadan itu ibadah tersendiri. Saya kasih contoh gampangnya gini misalnya. Saya sholat zuhur. Nah, sholat zuhur kan 4 rakaat ya. Saya niatnya setiap rakaat atau cuma 1 kali aja? Kan cuma 1 kali. Awal saya mau sholat, saya langsung niat. Saya niat sholat fardu zuhur 4 rakaat. Tapi kalau puasa, hari ini saya niat. Besok saya niat. Lusa saya niat. Hari berikutnya saya niat. Terus saya niat sampai sebulan penuh puasa. Setiap hari kita harus niat. Bedanya apa? Bedanya kalau sholat zuhur itu 1 paket. 4 rakaat tapi 1 paket. Buktinya kalau di rakaat keempat kita batal, sholat zuhur kita semuanya batal. Tapi kalau puasa, hari ini kita batal, nggak ada pengaruhnya sama puasa kita yang kemarin. Sehingga katanya ulama, puasa itu ibadah sendiri-sendiri setiap harinya, sehingga harus dilakukan niatnya juga setiap hari. Niat puasanya gimana? Niat puasa gampang. Pokoknya ada saya niat puasa Ramadan, selesai. Itu udah cukup ya. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia sama aja. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia boleh, yang penting dilakukan di dalam hati. Atau kalau mau yang panjang kayak kita, misalnya habis nonton Para Pencari Tuhan, terus kan sebelum subuh biasanya suka ada orang naik perahu gitu kan sambil baca niat puasa. Nawaitu shauma ghadin, itu boleh juga yang panjang tuh. Nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagus kalau bisa panjang. Nggak panjang juga nggak masalah. Yang penting saya niat puasa Ramadan. Selesai. Ya, itu sudah cukup. Kemudian itu rukun yang pertama, niat, selesai. Gampang ya, insya Allah gampang. Nggak ada macam-macam lah. Rukun yang kedua, ini yang penting. Rukun yang kedua itu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi namanya puasa, kita akan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dan itu hukumnya wajib, harus. Nah, apa sekarang yang membatalkan puasa? Itu yang kita mau tahu sekarang. Yang pertama yang membatalkan puasa itu 1, berhubungan suami istri. Jelas ya. Yang kedua, onani atau masturbasi. Itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau misalnya mimpi basah tahu ya mimpi basah ya. Misalnya mimpi basah, kita tidur, bangun ternyata sudah keluar mani misalnya. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Kenapa? Karena itu kan bukan onani, bukan masturbasi. Onani itu kita menyengaja mengeluarkan mani. Tapi kalau nggak sengaja, nggak masalah. Kecuali misalnya ada orang lagi puasa, terus nonton film porno misalnya. Terus tengah-tengah dia nonton, keluar mani, batal nggak puasanya? Kalau dia itu tahu bahwa biasanya kalau dia nonton film kayak gitu itu keluar mani, dan sekarang keluar mani, batal puasanya dia. Lagian juga orang kurang kerjaan mah, udah tahu puasa ngapain nonton film porno, kan gitu sebenarnya. Atau dia menghayalkan hal-hal yang jorok, akhirnya terus dia keluar mani, sama hukumnya. Kalau dia tahu dengan dia membayangkan hal-hal jorok itu dia akan keluar mani dan atau biasanya dia keluar mani, maka sekarang puasanya dia batal. Ya, tapi keluar mani melalui mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja artinya dia nggak kepengen muntah atau dia bisa menahan muntah itu tapi sengaja dia muntahkan, batal puasanya sekarang. Beda halnya orang yang enek banget atau mual banget, dia nggak bisa tahan, tahu-tahu dia
muntah sendiri. Nah, itu muntah yang semacam ini yang bukan disengaja itu tidak sampai membatalkan puasa. Sama halnya kayak orang naik kendaraan. Saya kalau naik kendaraan ini muntah, saya mabok darat misalnya. Batal nggak puasanya kalau tengah-tengah itu dia muntah? Nah, selama itu nggak disengaja, nggak batal puasanya. Pokoknya muntah yang sengaja itu yang membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah kemasukan sesuatu ke dalam tubuh dari rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka itu misalnya telinga, ya, walaupun telinga masih ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama, dan yang pendapat yang dipilih oleh guru-guru saya sih nggak batal sebenarnya lewat telinga. Hidung, misalnya yang udah jelas ya, hidung, kemudian kerongkongan, terus lubang-lubang kemaluan depan dan belakang. Kalau ada sesuatu yang masuk dari situ ke dalam, maka itu bisa membatalkan puasa ya. Kenapa? Karena itu ya mirip-mirip makan. Yang masuk nggak harus makanan, tapi apapun yang masuk ke situ itu bisa membatalkan puasa. Makanya misalnya puasa ngupil. Kalau ngupilnya terlalu dalam batal, sampai keluar dari sini misalnya, nah itu bisa membatalkan puasa ya. Atau ini yang banyak nih. Misalnya istinja itu maaf ya, cebok. Kita habis buang air besar misalnya, terus kita cebok. Apa cebok bahasa Indonesianya ya? Ya, cebok ya, cebok tahu insya Allah ya. Istinja atau cebok itu kalau ada air yang masuk ke dalam pantat kita, lubang pantat kita, atau jari kita masuk ketika kita istinja atau cebok itu, maka puasanya batal. Kenapa? Ada yang masuk ke dalam lubang-lubang itu ya, makanya hati-hati. Sebenarnya kita kalau istinja itu yang penting luarnya aja bersih, yang di dalam-dalam nggak usahnya. Tuh, jadi hati-hati ya, hati-hati. Kemudian nah ini semua catatannya, jadi berhubungan suami istri, kemudian onani, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian kemasukan sesuatu ke dalam tubuh dari rongga yang terbuka. Catatannya itu semua dilakukan dengan sadar. Artinya dia tahu dia lagi puasa nih, tapi dia tetap melakukan itu. Kemudian dilakukan dengan sukarela. Jadi bukan dipaksa gitu ya. Itu juga membatalkan puasa. Kemudian bukan orang yang nggak tahu dan ketidaktahuannya dimaklumi. Saya mau jelaskan satu-satu dulu biar nggak bingung ya. Jadi 4 yang kita sebut tadi, hubungan suami istri, onani, muntah dengan sengaja, kemasukan sesuatu, itu baru membatalkan puasa kalau memenuhi hal-hal yang saya sebut tadi. Itu dilakukan secara sadar, dia tahu bahwa dia lagi puasa, dia melakukan itu tanpa paksaan, dan dia bukan orang bodoh yang kebodohannya dimaklumi. Jadi misalnya gini, ada orang lupa bangun nih pagi. Biasanya kebiasaannya dia kalau bangun pagi itu dia sarapan bubur ayam, terus minum teh panas segelas gede. Nah, ini dia bangun pagi nih, sholat subuh kan tidur, sholat subuh terus dia tidur. Bangun, terus dia bikin mie ayam atau beli mie ayam, terus dia makan, udah kenyang, udah segala macam, nambah 2 mangkok, 3 mangkok, baru dia, lupa saya tuh lagi puasa sekarang ini. Batal nggak berarti? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena dia melakukan itu dalam kondisi dia nggak ingat kalau dia tuh lagi puasa. Kata Nabi SAW di hadis, kalau kamu lagi puasa, terus kamu lupa, kamu makan, kamu minum, puasa kamu nggak batal, lanjutin aja, itu rezeki dari Allah, kata Nabi SAW. Nah, kita sih kadang berharap ya puasa-puasa sebulan penuh, siapa tahu Ramadan kita lupa terus setiap pagi mie ayam, setiap cocok kita puasa yang model gini. Tapi sekali lagi kalau dia melakukan itu karena lupa berarti nggak batal. Atau misalnya ada orang diancam, ini ada apa makanan yang enak maksudnya? Apa ya? Ayam kremes. Ini ada ayam kremes. Kalau kamu nggak makan, kamu saya bunuh misalnya. Kita lagi puasa nih sekarang, tapi kita diancam. Kalau kita nggak makan ayam kremes ini, kita dibunuh. Terus kita makan, batal nggak puasanya? Nggak batal juga. Kenapa? Benar, dia sadar lagi puasa.
tapi dia melakukan itu di bawah ancaman, di bawah paksaan, bukan dengan sukarela. Berarti puasanya nggak batal juga. Atau dia nggak tahu bahwa hal itu membatalkan puasa, tapi ketidaktahuannya itu ketidaktahuan yang bisa dimaklumi. Misalnya, mu'alaf baru masuk Islam, dia nggak tahu bahwa berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya haram. Dia taunya, karena dia kan mu'alaf baru masuk Islam nih, dia taunya orang Islam kalau puasa itu pokoknya nggak makan, nggak minum. Nggak tahu kalau berjima itu juga haram. Akhirnya dia berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Batal nggak puasanya? Nggak batal. Kenapa? Dia nggak tahu dan ketidaktahuannya itu bisa kita maklumi. Atau yang kedua yang bisa dimaklumi, orang ini tinggalnya di pedalaman, jauh aksesnya dia dari ulama, jauh aksesnya dari ustadz, jauh aksesnya dari yuk ngaji dan lain-lain. Jadi dia nggak tahu hukum puasa nih. Dia nggak tahu bahwa ternyata misalnya kalau dia menghirup sop buntut dari hidung itu bisa membatalkan puasa. Dia tetap melakukan itu. Dia kira pokoknya yang batal itu kalau masuknya dari mulut, kalau dari hidung nggak batal. Ini kita katakan dia juga puasanya tetap nggak batal. Kenapa? Karena dia tidak tahu dan ketidaktahuannya itu dimaklumi. Tapi kalau misalnya kita hidup di kota, akses ke ulama, ke ustadz, ke komunitas-komunitas ngaji, itu gampang. Terus kita mau bilang, oh saya nggak tahu kalau ternyata muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa ya. Nah, yang model gini ketidaktahuannya nggak ditoleransi sekarang, nggak bisa dimaklumi, jadi tetap batal puasanya dia. Ya, jadi sekali lagi yang membatalkan ini untuk 4 ini kalau dilakukan dengan sadar, dengan pilihannya dia sendiri dan bukan orang yang bodoh dan kebodohannya tidak dimaklumi. Ya, itu yang 4 ini ya. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah udah keluar situ belum? Ya, adalah haid, nifas, dan melahirkan. Ya, sekali lagi. Ya. Jadi haid, nifas, melahirkan itu juga membatalkan puasa. Ada seorang wanita misalnya ketika dia puasa, adzan maghrib 5:30, 5:30 kurang 5 dia menstruasi. Tanggung 5 menit lagi nggak usah dibatalin, batal puasanya tetapnya. Pokoknya perempuan kalau haid, kalau nifas, kalau melahirkan otomatis puasanya batal. Begitu juga gila, ada orang waras, tahu-tahu gila, meskipun gilanya hanya sesaat, juga puasanya batal. Kemudian pingsan, mabok, itu juga membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja dan waktu pingsan atau mabuknya dia ini menghabiskan seluruh waktu siang. Jadi misalnya mabuk disengaja gimana misalnya? Ya banyak mabuk disengaja ya. Nggak usah pakai contoh, itu sih udah paham semua mabuk disengaja. Jadi kalau dia sengaja minum, terus dia mabuk, sepanjang siang dia mabuk, otomatis puasanya dia batal. Ya, otomatis puasanya dia batal. Tapi kalau mabuknya nggak sengaja, misalnya dia lagi ngisi bensin, tahu-tahu bau bensin, teler dia, ya kayak orang ngelem, tahu-tahu dia teler. Terus cuman sebentar habis itu dia sadar lagi. Nah, itu nggak batal puasanya, aman. Nah, kalau puasanya gitu aman. Udah. Terus apalagi yang membatalkan puasa? Masih ada lagi nih? Sudah, masih ada murtad kayaknya. Saya tulis nggak murtad ya? Saya tulis ya, oke. Murtad juga membatalkan puasa ya? Ya jelas lah, murtad pasti membatalkan puasa. Makanya nggak usah aneh-aneh ya. Jadi orang murtad itu nggak enak ya, saya kasih tahu aja. Jadi orang murtad tuh gini. Kalau ada orang murtad, dia itu hitungan puasa dan hitungan sholatnya jalan terus. Jadi ada orang misalnya murtad 10 tahun. Tahun ke-11 dia masuk Islam. Balik lagi dia masuk Islam. Itu sholatnya dia selama 10 tahun harus diqadha. Puasanya selama 10 tahun harus diqadha. Makanya kan nggak enak, jadi nggak usah. Beda sama mualaf gitu. Beda sama mualaf. Kalau mualaf yang dulu-dulu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk kalau murtad juga semisal kadang
orang Indo tuh suka guyon gitu. Cuma kadang guyonnya tuh suka bablasan nih kalau ngomong misalnya apa gitu, itu juga bisa dianggap murtad nggak sih? Ya dianggap murtad sih enggak ya. Cuman harus hati-hati lah, harus hati-hati. Memang ada kata-kata yang secara jelas jadi murtad. Ada, tapi kalau masih cuman nyerempet dikit, ya udah nggak apa-apa lah kalau kayak gitu. Walaupun beresiko banget loh, tapi ya nggak apa-apa tuh bukan terus ya udah saya gitu aja terus udah bercandanya. Jangan juga. Kenapa? Karena kata Rasulullah, orang kalau biasa jalan mepet-mepet hal yang nggak benar, lama-lama pasti dia masuk ke situ. Kata Nabi SAW. Makanya mending dihindari ya. Terus rukun puasa yang ketiga adalah orang yang berpuasa yang kali ini diwakili oleh Upin dan Ipin. Ya. Jadi beda ya. Kalau kita misalnya dulu belajar sholat, nggak ada rukun sholat orang yang sholat. Ya, kenapa? Karena sholat itu kelihatan jelas, ada rukuknya, ada sujudnya. Kita bisa sebut tuh, oh, rukun sholat itu berdiri, rukun sholat itu baca Al-Fatihah, rukun sholat itu begini. Karena jelas ada gerakannya semua. Tapi kalau puasa kan nggak ada. Kita diem aja dikira orang puasa, padahal diem kekenyangan gitu. Kan orang nggak tahu kan. Nah, sehingga sama ulama dibuat yang ketiga ini orang yang berpuasa. Tapi yang paling penting dua itu ya. Sekali lagi yang paling penting adalah dua rukun yang pertama tadi, niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Lanjut. Bismillah. Ini kenapa gambar makanan semua ini? Ya, ini juga penting. Apa konsekuensi bagi yang batal puasanya? Oke. Sekali lagi, Mas Putra, biar sekalian kebaca di situ. Nah, jadi orang batal puasa itu kan macam-macam sebabnya tadi ya. Tadi kan kita udah sebutin macam-macam hal-hal yang membatalkan puasa. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa itu punya konsekuensi sendiri-sendiri. Misalnya yang pertama, batal puasa karena hubungan suami istri. Konsekuensinya orang ini harus qadha dan membayar denda. Perhatikan ya, orang yang batal puasa karena hubungan suami istri, itu selain berdosa tentu saja, dia juga harus qadha. Qadha itu artinya dia ganti puasa di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Itu namanya qadha. Dan dia harus bayar denda. Bayar dendanya apa? Bayar dendanya yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Tuh. Kalau dia nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, dia boleh ganti denda memberi makan 60 orang fakir miskin. Tapi nggak boleh langsung ngasih makan ya. Jadi pilihannya yang pertama dia puasa 2 bulan berturut-turut dulu. Kalau dia bisa 2 bulan berturut-turut, dia nggak boleh ambil pilihan memberi makan 60 orang fakir miskin. Jadi bayangkan ya, satu hari puasa yang kita batalkan karena berhubungan suami istri, konsekuensinya kita justru puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut itu artinya kalau ada 1 hari yang batal, itu yang ulang dari nol. Jadi misalnya ini, oh ini alhamdulillah udah hari ke-58, 2 hari lagi selesai. Besoknya lupa niat malamnya, bubar semua, berarti ulang dari nol. Ya, makanya kenapa? Karena kita tidak menghormati bulan suci Ramadan. Itu salah satu alasannya kok hukumannya berat banget puasa sebulan. Kita batalin 1 hari, kok balasannya 2 bulan berturut-turut. Karena kita nggak menghormati bulan suci Ramadan ya. Makanya sampai seperti itu. Jadi pilihan yang pertama puasa 2 bulan berturut-turut dendanya. Pilihan yang kedua, bukan pilihan ya. Yang kedua kalau dia nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu yang pertama. Terus yang batal berikutnya. Sekali lagi. Iya. Batal puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Tulisannya ketutupan maksudnya. Ya. Batal puasa karena mengkhawatirkan orang lain. Misalnya
ibu hamil, ibu menyusui, atau ada orang yang mau menyelamatkan orang yang tenggelam. Gambarannya gini, ada wanita hamil misalnya, kemudian dia nggak puasa, ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Saya nggak puasa karena saya khawatir nanti keselamatan janin saya nih, anak saya yang di dalam perut. Saya khawatirnya kalau saya puasa, asupan nutrisinya ke anak saya yang di dalam kandungan ini nggak bagus, akhirnya malah nanti dia kenapa-kenapa lagi. Akhirnya dia pilih untuk tidak berpuasa sesuai dengan anjuran dari dokter. Ya. Tapi kan dia nggak berpuasanya murni karena hanya mengkhawatirkan janin yang ada di dalam perutnya. Atau ibu menyusui misalnya. Ada dari habis melahirkan kan menyusui. Terus masuk bulan suci Ramadan. Ditanya, kenapa kamu nggak puasa? Saya nggak puasa, soalnya saya khawatir kalau saya puasa, nanti saya kurang makan, saya kurang minum, akhirnya produksi ASI saya ini nggak lancar, akhirnya jumlah ASI saya ini nggak banyak, akhirnya nanti anak saya bisa kekurangan nutrisi yang dia butuhkan. Jadi saya nggak puasa karena saya khawatir terhadap anak yang lagi saya susuin ini. Atau misalnya mau menyelamatkan orang yang tenggelam, kita lagi jalan-jalan ke pantai misalnya, tahu-tahu ada orang tenggelam. Aduh, nih kalau saya nggak makan dulu, ikut tenggelam bareng kita nanti di situ. Ya udah batalin. Makan demi kita menyelamatkan orang yang tenggelam itu. Konsekuensinya, kalau orang batal puasa karena mengkhawatirkan orang lain saja, ya, karena hanya mengkhawatirkan orang lain, maka dia qadha dan dia membayar fidyah. Fidyah yang harus dia bayarkan itu 1 mud untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan. 1 mud itu kurang lebih 680 gram. 680 gram atau 700 gram gitu, lebih aman gitu ya, 700 gram. Jadi dia misalnya ibu hamil tadi karena mengkhawatirkan kondisi janinnya, kondisi anak dalam kandungannya. Berapa hari nggak puasanya? Sebulan penuh. Ya, berarti 30 dikali 700 gram. Jadi dia qadha 30 hari plus dia mengeluarkan 30 dikali 700 gram untuk setiap hari puasa yang dia tinggalkan, diserahkan ke fakir miskin. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan pokok. Ya, beras. Kalau misalnya makanan pokoknya, ya kita beras lah makanan pokok kita ya. Ya, jadi dalam bentuk beras. Paham ya, insya Allah ya. Ini penting soalnya. Ini soalnya penting banget. Karena banyak ditanyakan terkait ibu hamil dan ibu menyusui tadi. Lanjut. Ya. Sekarang kalau orang yang lanjut usia, yang tidak mampu puasa, dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Jadi misalnya ada orang yang sudah terlalu tua, nggak mampu lagi dia kalau disuruh puasa. Atau ada orang sakit yang nggak ada harapan sembuh sama sekali buat orang ini. Artinya sakitnya akan berkelanjutan dan akan berakhir dengan kematian pada akhirnya ya. Maka konsekuensinya yang harus dia lakukan adalah membayar fidyah saja. Belum keluar sih. Ya, konsekuensinya dia cukup membayar fidyah. Kok nggak pakai qadha? Lah kan nggak bisa puasa. Nah, dia kita suruh bayar fidyah karena dia udah lanjut usia nggak mampu puasa. Kalau kita suruh qadha sama aja bohong dong nanti. Orang-orang yang seperti ini konsekuensinya dia hanya cukup membayar fidyah sebanyak 700 gram dikali 30 hari. Diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan pokok. Itu kalau misalnya ini kan sakit yang tidak ada harapan sembuh, anggap koma nih, koma. Ternyata di hari ke-25 sadar dan sembuh, itu apakah yang sembuhnya harus diganti atau tidak, atau cuma ini saja? Begini, kalau ternyata dia sembuh, berarti kan dia jadi mampu untuk puasa. Berarti diqadha sekarang. Kenapa? Karena sekarang dia sudah bukan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh lagi. Dia jadi orang sakit yang punya harapan untuk sembuh. Lanjut. Nah,
Kalau batal puasa karena makan, karena minum, karena pingsan seperti yang kita sebut-sebut tadi itu, maka konsekuensinya cukup qadha saja, nggak usah bayar fidyah, nggak usah bayar denda, nggak usah bayar apa-apa. Misalnya kita makan, kita minum, ya udah cukup nanti di luar bulan Ramadan kita mengganti sejumlah puasa yang kita tinggalkan. Cuman saya mau ingatkan gini ya, ini kemarin belum sempat saya tulis juga. Orang yang sengaja membatalkan puasa, dia harus segera mengqadha puasa. Misal, ada orang, dia tahu dia lagi puasa, sengaja dia batalkan dengan makan atau minum. Nanti selesai bulan Ramadan, dia harus segera mengganti puasanya. Tapi orang-orang yang batal puasanya tidak disengaja, misalnya ada perempuan, tengah-tengah dia puasa, dia menstruasi. Kan dia kan nggak punya kontrol untuk menstruasi. Waktunya datang, menstruasi itu kan datang. Itu dia nggak harus langsung mengqadha. Jadi ketika selesai bulan Ramadan, dia bebas mengqadha kapan saja sampai masuk bulan Ramadan yang berikutnya. Tapi orang-orang yang sengaja membatalkan puasa, dia harus langsung segera mengqadha secepat mungkin setelah bulan Ramadan itu selesai. Ya. Tapi kalau ini, semisal orangnya nih, semisal gitu ya, mungkin tahu hukumnya gitu ya. Nah kebetulan yang tadi kan, semisal yang gara-gara hubungan suami istri itu kan kodenya banyak nih. Kalau semisal sebelum itu dia membatalkannya dengan cara minum dulu nih. Nah kan itu batal gitu ya. Setelah dia minum dia batal, baru dia melakukan hubungan suami istri. Itu apakah termasuk kode yang pertama atau yang ini? Maksudnya qadha yang terakhir. Iya. Maksudnya qadha yang terakhir. Jadi ya tapi jangan Waduh, ini Mas Fitra ini memberikan inspirasi. Walaupun jangan dipraktekkan ya. Tapi kalau kasusnya gitu, wah daripada kena denda, mending anak minum aja dulu. Makan, minum, baru setelah itu dia hubungan suami istri. Ya, dia nggak kena denda karena batal puasanya bukan sebab hubungan suami istri, tapi sebab dia makan dan minum. Wah kacau nih. Jangan dipraktekkan ya. Don't try this at home. Nah, ini juga penting. Ya. Orang yang lupa niat di malam hari, satu. Yang kedua, orang yang sengaja membatalkan puasa. Yang ketiga, orang yang makan sahur karena mengira belum subuh, padahal udah. Atau dia buka puasa karena mengira sudah maghrib, padahal belum. Jadi, ini 4 orang ini, ya, lupa niat di malam hari, sengaja membatalkan puasa, kemudian makan sahur karena mengira belum subuh padahal sudah, atau berbuka karena mengira sudah maghrib padahal belum. Konsekuensinya selain puasanya batal, kemudian dia wajib mengqadha, dia juga harus tetap menahan diri layaknya orang yang puasa. Jadi nggak bisa ya misalnya, waduh lupa niat lagi tadi malam, berarti hari ini free kita bebas nggak puasa, ayo makan-makan. Nggak bisa. Kalau kita lupa niat di malam hari, meskipun puasa kita di hari itu kan nggak sah, tapi kita tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri dan lain sebagainya, layaknya orang yang berpuasa. Atau misalnya tadi, waduh ini ternyata belum maghrib udah terlanjur batal, udahlah sikat aja sekalian, nggak bisa, berhenti. Tunggu sampai nanti azan maghrib. Ngapain kan puasanya udah batal. Itu sebagai kasarnya ya, sebagai pendidikan buat dia. Supaya besok-besok tuh nggak ngulangin lagi. Kan rugi 2 kali kita. Puasa nggak sah, plus nggak boleh makan, nggak boleh minum kayak orang puasa. Makanya besok supaya kita nggak lupa niat lagi, nggak sengaja membatalkan puasa lagi, lebih teliti lagi, ini benar udah subuh belum, jadi kita masih boleh makan sahur nggak, atau ini udah maghrib belum, jadi kita udah boleh buka atau belum, supaya kita lebih teliti dalam hal-hal seperti itu. Ini juga banyak orang nggak tahu ya. Ya ini fakta, ini orang banyak yang nggak tahu, dikiranya udah batal ya udah, gitu loh, udah batal nggak udah. Beda halnya kalau perempuan menstruasi tadi, aduh saya menstruasi lagi nih, baru jam 2, boleh nggak kalau dia mau makan? Boleh. Kenapa? Karena yang kena konsekuensi ini hanya 4 orang yang kita sebut tadi ya, yang lupa niat di malam hari, yang sengaja membatalkan puasa, yang makan sahur ngiranya belum subuh padahal udah,
atau yang berbuka karena dia ngira udah maghrib padahal belum. Selain 4 ini nggak dapat konsekuensi yang barusan kita sebut. Ini penting ya untuk diperhatikan. Gitu. Itu hal-hal yang wajib-wajib dan yang harus kita perhatikan ketika kita puasa. Sekarang, bonus pahala melengkapi kesempurnaan dalam puasa. Atau kalau dalam bahasa fikihnya, sunnah puasa ya. Sunnah berpuasa, yang pertama berbuka dengan kurma atau air putih atau sesuatu yang manis. Jadi yang pertama itu kurma dulu. Selama ada kurma, kita usahakan berbuka dengan kurma. Kalau nggak ada kurma, kita berbuka dengan air putih. Sirup terakhir. Nah. Kalau air putih nggak ada, baru pakai yang manis-manis. Pakai sirup, pakai coklat, pakai permen, nggak masalah. Dan berbukanya itu dilakukan sebelum sholat maghrib. Nah, itu nanti masuk sunnah yang berikutnya, nggak apa, nanti kita jelaskan sekalian itu. Jadi yang pertama itu ya, berbuka dengan kurma atau air putih atau sesuatu yang manis. Itu urutan ya. Jadi kurma dulu kalau nggak ada air putih nggak ada juga sesuatu yang manis. Berarti kadang yang slogannya sirup marjan itu memang hadis ya? Berbuka dengan yang manis. Iya. Jadi cukup syar'i ya iklan sirup marjannya. Aduh, ini nyebut merek lagi di sini, harusnya bayar. Iya, mensponsori ini harusnya. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya adalah menyegerakan berbuka ketika yakin sudah maghrib. Jadi jangan berhenti cuman, wah ini kalau segera berbuka lebih bagus. Muadzinnya belum adzan di masjid kita udah buka duluan. Nah, bohong, batal akhirnya puasanya. Benar, menyegerakan berbuka itu sunnah benar. Tapi kalau kita yakin itu memang sudah masuk waktu maghrib. Dan tadi seperti kita sebutkan, menyegerakan berbuka itu salah satunya kita buka dulu sebelum kita sholat maghrib. Karena di dalam riwayat itu Rasulullah SAW begitu ya, beliau buka dulu, membatalkan puasanya dengan kurma atau air putih atau yang manis tadi itu, baru setelah itu beliau sholat maghrib. Baru setelah itu makan besar. Makanya kalau di Indonesia batalnya pakai nasi padang. Nah, repot itu. Terawihnya cari yang 2 rakaat. Kemudian sunnah yang berikutnya mengakhirkan sahur ketika yakin belum masuk waktu subuh. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis, umatku itu akan tetap mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Dengan catatan tadi ya, menyegerakan berbuka ketika sudah masuk waktu maghrib dan mengakhirkan sahur selama belum masuk waktu subuh. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih lama tenaga itu bertahan di tubuh kita hasil dari kita makan sahur. Makan sahurnya itu sendiri sunnah ya, dan nggak harus makan, dengan apapun boleh, minum misalnya. Dan waktu kita dianggap sudah sahur itu ketika sudah tengah malam. Jadi kayak misalnya, jam 9 nih, sahur deh, nggak bisa. Ya paling nggak jam 12 ke atas kita makan, kemudian kita niati sahur, itu dapat kita pahala kesunahan makan sahur. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya membaca doa buka puasa. Baca doa buka puasanya yang mainstream itu juga nggak masalah ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau zahabadz dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Mau doa yang lebih panjang juga ada. Nanti kalau ada grupnya mungkin boleh di-share, nanti saya anuin ke Mas Fitra. Tapi doa buka puasa itu setelah buka ya. Jadi misalnya bukan ini azan nih, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu, belum makan. Makan dulu, baru setelah itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Baru kita baca doa itu. Kenapa? Karena artinya ya Allah, saya udah puasa, sekarang udah buka. Nah, kalau kita belum buka berarti belum waktunya baca doa itu ya. Makan atau batalkan dulu puasanya, baru kemudian baca doa buka puasa. Kemudian sholat tarawih. Nah ini dia nih yang penting.
Ini sholat tarawih itu sholat yang khusus hanya ada di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis, selain beliau itu menyatakan orang-orang yang puasa dengan ikhlas karena Allah nanti akan diampuni dosanya, beliau juga bersabda, orang-orang yang sholat sunnah tarawih ini di bulan Ramadan ikhlas mengharap pahala dari Allah, juga akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat kata-katanya guru saya dulu, kata dia, kalau mau dapat Lailatul Qadar tuh gampang sebenarnya. Kita kan kalau puasa kan, ini Lailatul Qadar nih lebih dari 1000 bulan dan lain sebagainya. Cara dapatnya gimana? Gampang, kata dia. Lailatul Qadar itu kan waktunya mulai dari maghrib sampai subuh. Itu waktu Lailatul Qadar semua itu semalam itu. Kata beliau, kalau kita rajin sholat tarawih setiap hari, mau nggak mau pasti ada satu malam yang kita pas lagi sholat tarawih bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau orang nggak pernah bolos tarawih, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Enak kan? Berapa rakaat Ustaz sholat tarawihnya? Sholat tarawihnya minimal 2 rakaat. Mau 8 rakaat ditambah 3 witir jadi 11, monggo. Tapi yang dilakukan para sahabat Nabi SAW seperti Sayyidina Umar dan sahabat yang setelah beliau itu 20 rakaat ditambah 3 witir. Yang salah yang mana? Yang salah yang nggak sholat. Ya. Kemudian memberi makan bagi orang yang berbuka puasa. Tapi makanan yang diberikan itu makanan untuk membatalkan puasanya. Jadi kadang ada salah paham terkait dengan anjuran memberi makan orang yang berpuasa. Jadi memberi makan orang yang berpuasa itu bukan kita ngasih dia makan malam, bukan. Jadi ini orang udah puasa, udah buka, udah kenyang, terus kita datang ngasih dia nasi bungkus buat dia makan malam. Ini namanya bukan ngasih makan orang yang berpuasa, bukan. Karena yang disebut di dalam hadis itu memberi makan buat dia berbuka puasa. Jadi misalnya kita ngasih kurma untuk dia buka puasa. Ini sekarang kita dapat kesunahan memberi makan orang yang berbuka puasa. Jadi bukan memberi makanan beratnya ya. Pokoknya memberi makanan yang dia gunakan untuk membatalkan puasanya dia di maghrib hari itu. Dan ada cara yang murah meriah sebenarnya. Saya diajari juga sama guru saya dulu. Ini boleh dipraktekkan di rumah bagi yang sudah menikah. Bisa dengan suami dan istrinya. Bagi yang jomblo-jomblo ya bisa dengan kakak adiknya atau bapak ibunya. Misalnya, ini dekat maghrib nih. Terus saya ngambilin air di gelas. Saya kasih ke bapak saya. Atau ke ibu saya. Ini air buat buka. Kan diminum sama dia. Kan jadi sekarang membatalkan puasanya dengan air yang saya kasih kan. Saya dapat pahala ngasih makan orang yang berbuka puasa. Murah meriah tuh. Yang bayar tagihan airnya bapak kita, ibu kita. Tapi kita yang dapat pahala memberi makan orang yang berbuka puasa. Dan pahalanya, kata Rasulullah SAW, kita dapat pahala yang sama seperti pahala yang dia dapatkan. Yang didapatkan oleh orang yang kita kasih makanan berbuka tadi. Terus paling sederhana ya. Yes. Terus banyak membaca Al-Quran karena namanya bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya ada malam nuzulul Quran. Itu juga kesunahan yang kita harus lakukan supaya kita pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan itu berlipat-lipat ya. Dengan cara banyak membaca Al-Quran. Nanti insya Allah ada pembahasannya di yang lain soal baca Quran itu. Sama banyak bersedekah. Kata Rasulullah SAW atau kata para ulama, sedekah yang paling utama atau yang paling bagus itu adalah sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Dalam riwayat itu diceritakan Rasulullah itu kan sangat dermawan, tapi beliau jauh lebih dermawan ketika datang bulan suci Ramadan. Jadi anjurannya selain banyak membaca Al-Quran juga banyak bersedekah. Itu supaya pahala puasa kita jauh lebih banyak ya, dan puasa kita jadi lebih berkualitas akhirnya. Ya, ini yang harus dihindari ketika sedang puasa atau hal-hal yang makruh dilakukan ketika kita sedang berpuasa. Hal-hal yang makruh ini kalau kita kerjakan itu menjadikan puasa kita kualitasnya menurun atau bahkan nggak berkualitas sama sekali. Sah puasanya. Secara hukum fikih puasanya tetap sah, tapi secara ganjaran, secara pahala kita nggak dapat apa-apa. Ya.
Kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Artinya Rasulullah mengakui kan dia berpuasa ya. Karena kata Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa. Jadi puasanya diakui. Secara hukum puasanya sah. Tapi kata Nabi dia nggak mendapatkan apapun, nggak mendapatkan pahala, nggak mendapatkan ganjaran, kecuali hanya lapar dan haus. Kata beliau, berapa banyak orang yang sholat malam, sholat sunnah di bulan Ramadan, tapi dia nggak dapat apa-apa, kecuali cuma ngantuk karena begadang. Kenapa ya tadi? Karena dia melakukan hal-hal yang seharusnya dihindari, tapi malah dia kerjakan, sehingga menjadikan ibadahnya dia nggak ada kualitasnya sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, meninggalkan sunnah yang disebut sebelumnya. Tadi kita kan menyebutkan banyak hal-hal sunnah ya. Kita menyebutkan banyak sekali hal-hal sunnah, banyak baca Al-Quran, banyak bersedekah, sholat raweh, dan lain sebagainya. Termasuk yang bisa mengurangi kualitas ibadah puasa kita adalah kalau kita meninggalkan salah satu dari sunnah-sunnah yang kita sebut tadi. Ini puasa Ramadan tapi nggak pernah sholat raweh misalnya. Sah puasanya, tapi jadi kurang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya semua sunnah yang tadi kita sebut, kalau itu tidak dikerjakan, puasanya tetap sah, tapi nilainya tidak besar, nggak begitu berkualitas di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya berbekam. Itu loncatnya jauh banget. Berbekam itu juga makruh ya. Ya, berbekam itu tahu lah bekam ya, apa bahasa populernya bekam itu? Ya bekam ya. Bekam. Yang itu loh ya, yang ngambil darah kotor itu ya, itu namanya bekam. Atau mungkin kalau sekarang donor darah, itu juga makruh hukumnya dilakukan ketika berpuasa. Kenapa? Karena bisa lemes jadinya. Kalau orang-orang yang nggak biasa melakukan itu, kemudian dilakukan ketika berpuasa, itu bisa menjadikan dia akhirnya lemes. Dikhawatirkan kalau dia udah lemes karena berbekam dan lain sebagainya, akhirnya malah dia memilih untuk membatalkan puasanya. Dia itu ditunda aja dulu sampai dia buka puasa, baru dia bisa melakukan itu tanpa ada resiko. Kemudian yang berikutnya, mencium, memeluk, dan sejenisnya selama tidak dikhawatirkan akan keluar mani atau melakukan hubungan suami istri. Itu juga hukumnya makruh. Ya. Ini yang repot adalah pengantin baru yang menikah di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, repot ini, kena bagian ini. Boleh mencium, boleh memeluk, cuman itu hukumnya makruh. Kenapa? Tadi dikhawatirkan itu, dikhawatirkan dia akhirnya berakhir pada melakukan hubungan suami istri. Akhirnya kalau dia melakukan hubungan suami istri, batal puasanya jadinya. Atau dia sampai keluar mani, misalnya, itu juga punya potensi membatalkan ibadah puasa ya. Makanya itu dimakruhkan. Di dalam beberapa buku-buku fikih disebutkan kalau orang yang udah tua, renta, nggak dikhawatirkan syahwatnya timbul, nggak makruh dia. Tapi kalau anak-anak muda, pengantin baru kawin, makruh banget. Ya. Bukan cuma makruh, pakai banget lagi. Jadi sangat-sangat harus dihindari melakukan hal-hal ini ketika berpuasa. Kemudian yang harus dihindari juga adalah mengisi hari dengan hal yang sia-sia. Ibaratnya ini momen Ramadan, datangnya hanya setahun sekali, durasinya hanya 30 hari. Itu seharusnya kita jadikan untuk fokus kita beribadah kepada Allah, diisi dengan ketaatan kepada Allah. Kan udah cukup banyak, kita 11 bulan yang lain kita isi dengan hal-hal yang sia-sia, kita isi dengan hal-hal yang mungkin nggak bermanfaat. Udah cukup itu di 11 bulan yang selain Ramadan. Bulan Ramadan ini harus diisi dengan hal-hal yang baik, harus diisi dengan hal-hal yang positif dan ketaatan kepada Allah ya. Yang berikutnya berkelahi atau adu mulut misalnya. Berkelahinya nggak harus tonjok-tonjokan ya. Misalnya berdebat yang nggak ada juntrungannya atau saling mencaci dan lain sebagainya, itu juga harus dihindari ketika puasa. Nggak batal puasanya. Kita ditonjokin orang atau nonjokin orang sampai bonyok-bonyok pas bulan Ramadan, puasanya sah tetap. Tapi jadi nggak ada kualitasnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah di dalam hadis, kalau kamu lagi puasa, kemudian ada orang yang memprovokasi kamu, ngata-ngatain kita, mancing emosi kita,
Kata Nabi, nggak usah terpancing. Katakan sama dia dan katakan kepada diri kita juga, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Kita katakan ke dia supaya dia tahu kita nggak bales nih, soalnya kita lagi puasa, kita nggak mau merusak puasa kita. Dan kita katakan ke diri kita sendiri supaya kita lebih bisa mengontrol emosi kita yang mungkin terpancing sama ucapannya orang itu. Ya, jadi kata Rasulullah, ingatkan kita, diri kita sendiri dan ingatkan orang itu, saya lagi puasa, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Kalau saya akhirnya kepancing, sah puasa saya, tapi kadarnya, kualitasnya menurun jadinya. Masuk di sosmed atau? Oh, di mana-mana. Lagi suka iya. Muncul video pengen debat. Nah, udah. Ini juga wanti-wanti tadi. Jangan. Jempolnya istirahat dulu. Iya, jempolnya istirahat. Kemudian melakukan kemaksiatan. Ini sih bukan cuman makruh ya, sebenarnya haram ini melakukan kemaksiatan. Cuman saya masukkan ke sini karena melakukan kemaksiatan itu nggak sampai membatalkan puasa. Jadi kita misalnya puasa sambil melakukan kemaksiatan itu ya sah-sah aja. Tapi sekali lagi tadi ya, puasanya jadi nggak berkualitas dan nggak ada efeknya buat kita. Nah, ini kan salah satunya yang kita mau cari itu kan, kenapa sih puasa kita kok nggak berefek apa-apa buat kita? Setelah selesai bulan Ramadan ya kita kembali kepada rutinitas kita yang biasanya kita nggak ngerasa jadi orang yang lebih baik, nggak ngerasa jadi orang yang lebih positif, nggak ngerasa jadi orang yang lebih bertakwa. Salah satunya karena ini, ya. Karena kita melakukan hal-hal yang seharusnya kita hindari ketika kita lagi puasa. Seandainya ini kita hindari, yang sunnah kita kerjakan, maka insya Allah puasa kita tuh akan lebih berkualitas dan akan lebih panjang efeknya untuk diri kita, bahkan bisa jadi menjaga kita sampai bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Gitu. Ya. Sekarang sesi pertanyaan. Silakan. Oke, ya teman-teman, insya Allah tadi sudah kita simak ya teman-teman, banyak sekali poin-poin penting yang berkaitan mengenai masalah fikih ya. Ya. Di kala puasa. Sebentar saya ubah settingan dulu. Ya, ini langsung aja. Gak bisa diubah. Ini kan mau bikin full screen, makanya agak susah ya. Baik, mungkin langsung aja ya. Ya. Tadi setelah Antum jelaskan, itu udah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Ini juga udah anak rangkum ya. Mungkin langsung dari yang paling atas saja. Tadi berkaitan dengan niat, itu apakah harus dilapatkan atau tidak? Ya, gini. Niat itu seperti kita bilang tadi, niat itu tempatnya di hati. Artinya kita mengucapkan niat itu ada di dalam hati. Kalau mengucapkan, melafatkan dengan lisan, dengan suara, dengan kata-kata, itu hanya dianjurkan aja, dianjurkan. Tapi tidak wajib ya. Yang wajib tetap namanya niat itu adanya di dalam hati. Jadi jawabannya melafatkan niat itu tidak wajib, tapi hanya sunnah, hanya berupa anjuran-anjuran aja. Oke. Nah, kemudian tadi ketika pembahasan yang memasukkan sesuatu ke dalam bagian rongga di tubuh. Ya. Kalau semisal itu bentuknya dalam obat tetes mata, itu apakah juga membatalkan? Ya. Obat tetes mata. Mata itu nggak termasuk dalam lubang yang terbuka ya. Ya karena gini, maksudnya lubang yang terbuka itu yang jelas kelihatan bahwa dia terbuka. Ini mata, kalau nggak ada bola matanya kan memang terbuka dia. Tapi karena ada bola matanya kan dia jadi tertutup ya. Jadi obat tetes mata, meskipun misalnya habis pakai tetes mata terus kayak kerasa nih di tenggorokan sini, tetap itu hukumnya nggak membatalkan puasa. Nah ini berhubung ada yang nanya soal obat nih, saya mau tambahkan sedikit, tadi saya lupa juga. Obat asma, ya, obat asma itu yang dipakai di mulut ini, itu membatalkan puasa ya. Kenapa? Karena obat asma itu dia nggak cuman angin aja isinya, tapi ada obatnya. Orang kalau misalnya cuma angin dong, ditiup aja sama temennya bisa dong kalau orang isinya cuma angin. Tapi karena itu ada obatnya, dan obat itu ketika sama dia disemprotkan kan berarti masuk ke dalam. Nah berarti orang yang pakai obat asma itu juga membatalkan puasa. Cuman jangan terlalu jangan terlalu kaku gitu. Misalnya, saya asma ini, tapi kalau saya pakai obat ini batal puasa saya.
Batalin nggak apa-apa, nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Karena ini darurat, kita butuh nih. Pakai itu kemudian nanti tinggal dikodok di hari yang lain, ya. Tapi itu membatalkan puasa. Begitu. Tapi kalau tetes mata enggak ya. Kalau tetes mata enggak membatalkan puasa. Oke. Nah, lanjut ya, Bib. Ya. Tadi kita udah tadi udah ngebahas mengenai yang ketika kita melakukan hal-hal yang bertanggung puasa yang dengan sengaja, itu kan kita juga ada kewajiban buat menahan nih, nggak makan, nggak minum. Nah, misal itu ada nggak sih konsekuensi hukumnya kalau tetap kita makan gitu? Kan ada juga banyak yang baru tahu nih, ternyata ketika berpuasa sengaja itu ya kita juga harus ikut menahan. Nah. Ya. Gini, dalam kasus ini kalau orangnya nggak tahu, dia nggak dosa. Oh. Kenapa? Karena tadi seperti kita bilang ya, ini fakta yang orang nggak banyak tahu. Ya. Tapi kalau misalnya kita sekarang kan udah tahu nih, oh, ternyata kalau saya sengaja batalin puasa atau saya nggak niat puasa di malam hari, saya tuh aslinya harus tetap menahan diri dari makan dan minum. Kok dia tetap makan dan minum? Konsekuensi secara hukum nggak ada. Dia tetap wajibnya wajib qadha aja. Tapi dia berdosa. Konsekuensi hukumnya nggak ada. Jadi buat teman-teman yang udah tahu ya sekarang, ya selamat, Anda harus mempraktekannya. Karena memang ya itu yang tadi Anto bilang, banyak yang belum tahu mengenai konsekuensi itu ya. Betul. Dan juga ini juga sebenarnya lainnya juga buat hukuman ke pribadi sih. Betul. Nah, betul. Kemudian, nah ini berkaitan dengan yang doa buka puasa. Ya. Itu kan biasa suka muncul perdebatan di netizen kita gitu. Itu kan juga banyak yang bilang kalau doa yang biasa kita praktekkan itu ada yang mengatakan itu doif gitu. Ya. Nah, itu gimana Bib? Kira-kira? Ini singkat aja ya. Saya sekalian deh mengedukasi soal hadis doif. Gini, di dalam dunia ilmu hadis secara singkat ada hadis sahih. Sahih itu artinya ini 99% benar diucapkan sama Nabi SAW. Ada hadis palsu. Palsu itu kemungkinan kebenarannya 0. Namanya aja palsu. Jadi udah jelas dia bukan ucapan Nabi SAW. Ada namanya hadis dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Artinya ini hadis ini ada kemungkinan benar diucapkan sama Nabi. Tapi kemungkinannya itu kecil. Sekarang saya mau tanya, beda nggak berarti antara hadis dhaif sama hadis palsu? Beda atau sama? Beda ya. Kalau hadis palsu itu udah jelas bukan omongan Nabi. Tapi kalau hadis dhaif masih ada kemungkinan walaupun itu kecil bahwa itu ucapannya Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Jadi beda antara palsu dengan dhaif. Nah, orang sekarang tuh kadang kecampur-campur. Hadis dhaif sama hadis palsu tuh kesannya kayak sama aja, padahal jauh bedanya. Jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, ulama hadis bilang kalau itu hadisnya dhaif tapi nggak ada kaitannya dengan hukum halal haram, boleh diamalkan. Misalnya, oh ini ada hadis siapa yang membaca zikir ini maka akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Hadisnya dhaif. Nah gitu ya. Boleh nggak itu diamalkan? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa kok boleh? Karena itu nggak ada hubungannya dengan halal haram. Jadi kayak ini tadi, oh ini doanya dhaif ini. Doa soal buka puasa. Nah, doa yang kita panjatkan sehari-hari emang, ya Allah, saya mudah-mudahan hari ini lulus ujian ya Allah. Itu nggak ada riwayatnya bahkan. Iya kan? Ya Allah, mudah-mudahan saya dapat jodoh saya sama fulan sama fulana. Itu nggak ada riwayatnya doa itu bahkan. Jadi namanya berdoa, anggap itu bukan dari Nabi SAW. Nggak ada masalah juga. Karena itu doa itu nggak harus kita mengikuti secara persis redaksi dari Rasulullah SAW. Jadi kesimpulannya ya, hadis dhaif itu bukan hadis palsu. 1. 2. Hadis dhaif itu boleh diamalkan selama tidak berkaitan dengan perkara hukum. Dan yang ketiga, kalau kaitannya dengan doa, silahkan meskipun itu nggak ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Apalagi kalau ada riwayatnya meskipun dhaif lebih penting kan gitu. Yang lucu tuh netizen Indonesia bukan ahli hadis, tapi ada sedikit serseran di grup WhatsApp langsung suka
Mencari masalah. Saya puasa harusnya banyak gitu. Oke kita teman-teman ya. Jadi kalau doa sih itu bisa lebih fleksibel gitu Ya, ya. betul. Itu bahasa jadi nggak lebih tepat. terpatok kepada teks berarti ya. Itu juga sama dengan lafadznya berarti dia juga. Maksudnya juga untuk teks babnya juga bisa fleksibel kan gitu. Oke, gitu teman-teman ya. Terus ini nih, tadi kan antum jelasin solusi praktis mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Jadi kan ibarat minimalnya teman-teman tuh setiap harinya ikut sholat tarawih lah. Nah, jadi dari situ apakah sebenarnya pertanda untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu nggak mesti kayak mimpi mendapat cahaya atau mungkin merasakan ketenangan gitu nggak pasti. Enggak mesti. Ya, gini, penjelasan mengenai ciri-ciri Lailatul Qadar itu ada. Ciri-ciri bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Misalnya, siang harinya itu nggak terlalu panas, yang menyengat. Terus malam harinya itu adem, tenang, dan lain sebagainya. Itu hanya ciri-ciri bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi kan kita repot juga setiap hari mau memperhatikan. Ini kayaknya nggak ada angin nih hari ini. Ini kayaknya repot kan? Lebih praktis, ikut aja sholat tarawih setiap malam. Ibadah aja setiap malam. Pasti salah satunya ada yang ketepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi nggak harus mimpi ini, mimpi itu, atau berasa diajak salaman sama malaikat Jibril. Nah, katanya diajak salaman, kok saya nggak ngerasa salaman? Nggak usah, nggak perlu ya. Tuh. Terlalu tinggi makanya bisa yang penting kita isi hari-hari Ramadan dengan ibadah, pasti salah satunya ada yang kena Lailatul Qadar. Itu gini paling juga sudah meniatkan gitu. Kadang aku udah dari awal nih udah punya track harus bisa istiqomah tarawih. Kadang di pertengahan juga pasti ada godaan. Iya. Ya lumayan lah daripada enggak terus. Ya, baik. Kemudian ini tadi ada berkaitan juga sih mungkin kaitannya dengan yang masuk ke rongga tubuh. Misal itu cuma sebatas membersihkan telinga dengan cotton buds. Ya. Itu gimana, Bro? Gini kayak saya bilang tadi di awal bahwa telinga itu khusus untuk telinga ya. Telinga itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan telinga itu masuk ke dalam rongga yang terbuka, ada yang mengatakan tidak termasuk dalam rongga yang terbuka. Jadi kalau kita cuma korek kuping pakai cotton bud, selama nggak terlalu dalam itu masih nggak masalah. Tapi kalau terlalu dalam bisa batal. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa itu rongga yang terbuka. Ya, tapi kalau guru-guru saya yang selama ini saya ketahui, mereka lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa telinga itu bukan termasuk rongga yang terbuka. Kenapa? Karena itu lebih sesuai dengan kedokteran modern. Ya. Jadi dalam kedokteran modern, mungkin kalau ada yang dokter di sini mungkin nanti boleh dikoreksi juga kalau saya salah. Jadi kalau dalam kedokteran modern itu di dalam itu ada selaputnya telinga kita. Sehingga seandainya ada yang masuk, misalnya air masuk, itu dia tembusnya ke belakang itu bukan langsung begitu aja, tapi karena merembes melalui selaput itu. Itu mirip kalau kita pakai minyak wangi kemudian masuk melalui pori-pori. Masuk melalui pori-pori itu juga nggak batal. Kenapa? Karena itu kan cuma rembes, ibaratnya rembes ke dalam, masuk ke dalam. Nah, telinga itu menurut kedokteran modern juga seperti itu. Sehingga kalau saran saya, selama bisa dihindari memasukkan sesuatu ke dalam telinga, hindari aja. Tapi kalau misalnya, waduh ini gatal banget kalau nggak dipakein cotton bud, nggak kuat saya. Ya udah pakai dan insya Allah puasanya nggak batal mengikuti pendapat yang tadi saya sampaikan itu ya. Tapi kalau sesuatu yang itu membuat kita terlena, nyaman, itu masuk ke yang makruh nggak, Bib? Kayak misal yang ini nih, ke bersihkan tadi pakai cotton bud itu kan kadang ada orang yang ini nikmat ya, asik. Ya. Itu bisa masuk ke jadi yang makruh nggak sih, Bib? Ya kalau itu akhirnya melalaikan kita dari ibadah, waduh mending korek-korek aja terus. Ya masuk, akhirnya kita masuk tadi melakukan hal yang sia-sia aja. Makruh juga bisa. Oke. Baik, ini next week mungkin setelahnya ini ada yang sedikit mirip, cuma case-nya ketika Ramadan dia ada jadwal kontrol gigi nih, kontrol gigi dengan dokter gigi, kemudian ada obat-obat yang dimasukkan ke dalam rongga mulutnya, walaupun tidak tertelan. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ya, jadi gini, yang dimaksud rongga yang terbuka di dalam mulut itu kerongkongan ya.
Oh iya. Nah, jadi kalau cuman masih di sekitaran mulut aja di dalam tapi nggak sampai ke telan, itu nggak batal. Sama halnya kayak kita wudhu misalnya. Ya. Kan kita kan kumur-kumur kalau wudhu, itu nggak batal puasa kita. Kenapa? Karena airnya nggak sampai masuk melalui kerongkongan tadi itu, tapi dia hanya masih di sekitaran mulut. Jadi kalau misalnya benar obat-obatan kemudian apapun yang dimasukkan dokter gigi itu nggak sampai tertelan, itu puasanya nggak batal. Tapi ya Kalau jangan lah ya. nah kalau semisal kumur-kumurnya menggunakan air sirup, apakah itu juga termasuk? Saya nggak tahu kan, Bib. Kumur-kumur menggunakan air sirupnya keluar ya, Iya, tapi betul. sisanya Rasanya di dalam. masih Ya. ada. Nah, rasa itu juga apakah bisa jadi sesuatu yang membatalkan, Bib? Gini, kalau cuman rasa Ya. enggak. Oh. Misalnya gini ya. Ini tapi kasusnya bukan sirup ya. Kalau sirup batal itu pasti. Karena gini, misalnya gini, kita sikat gigi. Ya. Kita sikat gigi. Terus kan kita kumur tuh. Tapi kan segernya odol kan masih ada. Ya. Itu kalau kita nelen air liur kita yang rasanya kayak masih ada seger odol, selama itu nggak ada campuran odolnya, nggak batal puasanya. Oh. Tapi kalau kita kumur pakai sirup, udah jelas air liur kita di dalam isinya sirup semua, batal kalau kayak gitu. Berdalih mencicipi. Wah. Ya. Kadang mama tuh suka gitu. Tapi cuma dikit doang kalau di masakan gitu ya. Nyicip itu nggak ditelan loh. Oh. Ya. Dan sedikit tuh. Dan sedikit. Tidak ada rumusnya mencicipi 1 sendok besar. Ya. Itu bukan mencicipi. Tapi Anda cari masalah. Ya. Nah, ini termasuk kesalahpahaman juga nih. Oh. Jadi ya, mencicipi itu yang disebut di dalam bab puasa itu nggak pakai ditelan. Oh. Jadi nyicipin di lidah, namanya rasa kan di lidah. Ditelan kan udah nggak ada rasa ya. Namanya nyicipin kan di lidah. Selesai diicipin, dibuang. Nah, kalau ditelan batal namanya bohong. Meskipun dalihnya nyicipin itu makan bukan nyicipin namanya. Oke, baik Bib, ini mungkin 2 terakhir nih Bib, ya untuk di episode malam hari ini. Yang pertama, apakah nangis tersebut juga bisa membatalkan puasa, Bib? Menangis ketika berpuasa di siang hari. Menangis ketika berpuasa ya nggak membatalkan selama air matanya nggak diminum ya. Oh, ini nggak boleh ya. Ya, jadi misalnya nangis terus air matanya ditampung selesai terus itu batal. Tapi kalau cuma nangis dan nggak ada yang masuk ke dalam air matanya aman. Oh, jadi baik. Kemudian ini untuk konsekuensi batal puasa karena hubungan suami istri itu kodok puasa dan bayar denda atau salah satunya saja, Bib. Kalau denda perhitungannya bagaimana, Bib? Oh, ya. Yang tadi. Konsekuensinya 2 ya. Konsekuensinya dia wajib kodok dan bayar denda. Jadi 2. Bukan pilihan itu. Tapi dua-duanya harus dia kerjakan. Dia harus kodok dan dia harus membayar denda. Membayar dendanya tadi kita katakan, yang pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa, maka dia boleh memberi makan 60 orang fakir miskin. Memberi makannya berupa makanan pokok, yaitu beras kalau di kita, sebesar tadi ya 700 gram ya 680 gram sampai 700 gram itu perhitungannya begitu dan itu dua-duanya bukan pilihan, jadi dia qadha plus dia membayar denda tuh yang perhitungannya tadi 700 gram tadi ya 700 gram. Iya, jadi memang tapi ya untungnya ya Bib, syariat itu maksudnya enggak mempersulit dalam artian kan ketika mungkin siang kita dilarang tapi malam masih diperbolehkan. Malam bebas. Coba misal 30 hari untuk antum ini yang di Zoom ini yang sudah bersuami istri. Wah. Dulu pernah terjadi itu. Oh. Jadi dulu pernah ada di kalangan sahabatnya Rasulullah SAW kalau saya tidak salah. Mereka itu membuat apa ya? Resolusi. Ya. Bahwa bulan puasa ini meskipun malam saya nggak mau melakukan hubungan suami istri. Tapi ternyata berjalan berapa lama resolusinya gagal. Mereka tetap akhirnya melakukan hubungan suami istri. Akhirnya turun ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau siang jangan, kalau malam selama belum subuh bebas terserah. Sahabat aja masih tetap belum berhasil juga. Iya. Ya barangkali antum yang di sini. Dan godaan yang sudah berat ya dari zaman baik. Oh, Bib, ini terakhir mungkin berkaitan dengan kodok ya, kan juga sedikit menyinggung soal kodok. Semisal sudah masuk bulan Ramadan nih,
ternyata masih punya utang kodok yang belum selesai. Iya, betul. Ini lupa juga saya masuk. Gini, konsekuensi bagi orang yang tidak qadha Ramadan sampai bertemu Ramadan yang berikutnya. Padahal, ini padahalnya penting ya, ini tolong diperhatikan. Padahal dia mampu mengqadha itu. Nah, konsekuensinya dia harus mengqadha plus dia harus membayar fidyah sebanyak hari yang dia tinggalkan. Misalnya dia hutang puasanya 12 hari. Ramadan tahun lalu. Enggak dibayar sampai masuk Ramadan tahun ini. Berarti setelah Ramadan tahun ini selesai, dia harus mengqadha 12 hari untuk tahun yang lalu, plus dia membayar fidyah 700 gram dikali 12 hari. Oh. Dan itu berkelipatan. Jadi misalnya gini, tahun 2021 punya utang 12. Ya. Sampai ketemu Ramadan 2022 nggak dibayar. Berarti nanti setelah Ramadan 2022 selesai, dia harus bayar 12 hari Ramadan 2021 plus bayar fidyah 700 gram dikali 12 hari. Nggak dibayar juga. Sampai Ramadan 2023. Berarti Ramadan 2023 dia harus setelah selesai ya, dia harus qadha 12 hari Ramadan 2021 plus ngeluarin 700 gram dikali 12 untuk tahun 2022. Ya. Plus 12 kali 700 gram untuk keterlambatannya dia sampai tahun 2023. Wow. Jadi setiap tahun khusus untuk fidyahnya ya. Khusus untuk fidyahnya aja itu berkelipatan. Kalau jumlah qadha puasanya nggak nambah. Jadi makanya hati-hati buat orang-orang yang masih punya hutang puasa, Sya'bannya udah mau selesai, segera dibayarkan. Kalau enggak, akhirnya bisa kena konsekuensi yang barusan itu. Banyak tuh ya? Banyak. Saya kalau udah masuk bulan Ramadan, biasanya kerjaan utamanya ngitungin utang puasanya orang-orang. Anu Ustadz, saya punya utang puasa 5 tahun belum saya bayar. Jadi saya fidyahnya berapa ya? Ngitungin 5 kali ini. Nah, tapi kalau ini misal udah lupa, cuma merasa kayaknya dulu tuh ada pernah mungkin batal, tapi ya nih angka pastinya itu nggak tahu gitu. Ya diperkirakan sampai sekiranya dia yakin bahwa insya Allah nih kayaknya udah kebayar semua. Tapi beda kasusnya gini ya, ini kembali ke yang terlambat bayar hutang puasa. Seandainya keterlambatannya itu karena ada alasan yang dibenarkan. Contoh, ada ibu hamil di bulan Ramadan dia nggak puasa. Selesai bulan Ramadan kan dia nyusuin, ya kan? Nah, ketika dia menyusui itu dia nggak bisa puasa juga karena khawatir nanti anaknya kenapa. Akhirnya dia nggak sempat bayar itu sampai ketemu Ramadan tahun depan. Bayar fidyah nggak berarti? Nggak bayar. Kenapa nggak bayar? Karena nggak ada waktu selama rentang 1 tahun itu yang memungkinkan dia untuk bayar hutang. Tapi kalau memungkinkan dan nggak bayar, maka konsekuensinya seperti tadi harus bayar fidyah. Wow, luar biasa. Jadi ini juga di warning aja buat teman-teman yang sekiranya mungkin tinggal sekitar 7 hari lagi juga. Ya, kita masuk bulan Ramadan itu sekiranya masih ada utang, diingat-ingat dulu, yuk dikerjakan ya biar nanti masuk Ramadan sudah tuntas, tidak ada utang puasa sama sekali ya. Baik, mungkin untuk penutup nih malam hari ini boleh dong dikasih pesan di episode pertama ini buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mungkin gini aja pesannya. Dalam melakukan ibadah apapun, kita nggak akan bisa mendapatkan efek positif dari ibadah itu sebelum kita ngebenerin cara kita melakukan ibadah tadi. Makanya kita di malam hari ini kita fokusnya bahas fikih-fikihnya aja nih untuk di sesi yang pertama ini. Kenapa? Karena untuk dapat Ramadan yang berkualitas, untuk dapat puasa yang berkualitas, untuk dapat puasa yang punya dampak besar dan positif dalam kehidupan kita ke depan, langkah pertamanya memang dengan membenahi cara kita berpuasa itu yang pertama. Dan yang kedua, Ramadan yang kita akan masuki ini momen paling tepat untuk kita berubah jadi orang yang lebih baik. Sehingga jangan sampai kita biarkan luput begitu aja. Kita isi
hari-hari menjelang Ramadan ini dengan mencari ilmu seputar Ramadan, dengan mempersiapkan diri seputar Ramadan, sehingga Ramadan kita nantinya juga jadi Ramadan yang luar biasa berkualitas, insya Allah.